Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini kita akan membuat video lagi tentang pembahasan berikutnya, yaitu tentang LK2.6 teman-teman, atau tentang text editor. Nah, di text editor ini ada beberapa perintah yang akan kita jalankan di VirtualBox yang sudah kita install kemarin teman-teman. Nah, yang pertama di sini instruksinya atau perintahnya, buatkan file ekstensi HTML di mana isinya menggambarkan profil pribadi. Nah, kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan mengecek. Nah, karena saya sudah membuat file HTML-nya teman-teman. Nah, di sini adalah gambarannya seperti ini. Nah, di sini ada profil HTML yang saya sudah buat dan atas nama Mudrik, teman-teman. Nah, di sini ada namanya, terus ada keahlian dan sertifikasi dan lain sebagainya. Nah, untuk perintah yang pertama itu seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah yang kedua. Nah, yang kedua itu perintahnya, lalu edit profil tersebut dengan menambahkan gelar pada nama Anda dan rubah hobi Anda jika ada, teman-teman. Nah, di sini kan sebelum kita ubah, di sini kan namanya cuman Mudrik aja, teman-teman. Nah, kita akan mengubahnya atau mengeditnya menggunakan nano atau perintah yang kedua tadi. Nah, caranya kita keluar terlebih dahulu, masuk ke terminal, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ketikkan untuk masuk ke super user, lalu ketikkan passwordnya 123, selanjutnya enter. Nah, selanjutnya kita di sini akan masuk ke file yang download, teman-teman. Jadi kita ketikkan cd download, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan mengecek ls -l, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini setelah kita mengecek menggunakan ls -l, ada file yang tadi, teman-teman, atau kode HTML-nya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan mp, lalu tab, teman-teman. Selanjutnya spasi, lalu teman-teman ganti aja menjadi profil.html. Nah, profil.html ini itu untuk mengganti nama yang di sini, teman-teman. Selanjutnya enter. Nah, selanjutnya perintahnya kita menggunakan nano, lalu tab lagi, teman-teman, untuk masuk ke file HTML-nya. Selanjutnya enter. Nah, di sini sudah masuk ke HTML-nya, teman-teman. Jadi untuk perintah nano ini kita akan mengedit atau menambahkan kata. Nah, selanjutnya karena di perintah yang tadi kita menambahkan gelar atau hobi jika ada, tapi tadi kita tidak ada hobi, teman-teman. Jadi kita menambahkan gelar saja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa perintah. Nah, yang pertama ketika kita mau mengedit, kita pilih yang Ctrl F, teman-teman, yang ini, yang tanda panah ke atas, lalu F itu tanda panah itu diartikan sebagai kontrol. Nah, kita coba Ctrl F, lalu kita akan cari di sini kata yang akan kita ganti, teman-teman. Nah, kita masukkan namanya, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan perintah yang di bawah yang tadi, teman-teman, yaitu kontrol, lalu tanda slash yang terbalik, teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kita di sini enter lagi, lalu di sini kita masukkan namanya, teman-teman, atau kata yang akan digantinya. Mudrik. Nah, saya akan menambahkan gelar misal SPD, teman-teman. Lalu enter. Nah, di sini kan itu ada katanya. Nah, tetapi kan bukan hanya ada satu kata, teman-teman. Nah, untuk memilih semua kata agar semuanya terganti, kita pilih yang all ini, teman-teman. Kita ketikkan di sini A saja. Lalu kita menggunakan Ctrl O, teman-teman. Lalu selanjutnya enter.
Nah, teman-teman, di sini itu sudah berganti yang tadinya cuma Mudrik aja menjadi Mudrik SPD, teman-teman. Jadi pengeditannya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita sudah menyimpannya tadi menggunakan Ctrl O, teman-teman. Selanjutnya kita keluar menggunakan Ctrl X. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat kembali apakah nama tersebut sudah terganti atau belum, teman-teman. Kita masuk ke filenya. Kita akan melihat di sini. Nah, di sini namanya itu sudah terganti, teman-teman, atau sudah teredit. Jadi ada gelar setelah namanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah yang ketiga, teman-teman. Nah, untuk yang perintah yang ketiga, kita disuruh untuk coba baca file tersebut dengan perintah cat, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita ketikkan cat lalu nama HTML-nya, teman-teman, atau nama filenya. Kita di sini Ctrl L terlebih dahulu. Ctrl L, lalu tab, enter. Nah, seperti ini, teman-teman, perintah yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke perintah yang berikutnya, teman-teman. Nah, yang perintah yang keempat itu kita sama untuk membaca file tersebut, tetapi perintahnya menggunakan head, teman-teman, yaitu head lalu profil HTML atau nama HTML-nya, teman-teman. Nah, untuk perintah head ini yaitu adalah bawaan dari Linux untuk menampilkan baris pertama dari sesuatu file teks. Secara default, perintah ini menampilkan 10 baris pertama, teman-teman. Nah, kita akan mempraktikannya. Kita Ctrl L terlebih dahulu, lalu tab lagi, enter. Nah, di sini itu adalah beberapa baris pertama di HTML-nya, teman-teman. Oke, yang berikutnya kita akan masuk lagi ke perintah yang berikutnya, yaitu tile, teman-teman. Nah, sebenarnya ini juga sama untuk membaca filenya, tetapi dengan perintah yang berbeda dan fungsinya, yaitu fungsi file di terminal Linux Debian digunakan untuk melihat beberapa baris terakhir. Jadi kebalikan dari yang tadi, teman-teman. Nah, dari sebuah file secara defaultnya juga sama 10 baris terakhir. Nah, tetapi ketika misal kita ingin memasukkan perintah yang tambahan untuk di sini, misal bukan 10 baris, teman-teman. Nah, itu bisa, teman-teman. Nah, tetapi secara defaultnya itu akan menampilkan 10 baris terakhir dari HTML-nya seperti itu. Nah, kita akan mempraktikannya. Sini. Tab, lalu enter. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, kita Ctrl L terlebih dahulu, lalu kita cek lagi perintah yang berikutnya. Nah, untuk perintah yang berikutnya, coba baca file tersebut dengan perintah head strip n 5, teman-teman. Nah, untuk perintah tersebut, sebenarnya head itu perintah dasar di Linux Debian untuk membaca dan menampilkan bagian awal atau baris-baris pertama di suatu file. Nah, sementara untuk min n dan 5 itu argumen atau opsi untuk membatasi jumlah baris yang ingin ditampilkan, di mana angka 5 berarti Anda hanya ingin melihat 5 baris pertama. Nah, misal teman-teman ingin 6 baris atau 7 baris. Nah, angka 5-nya bisa teman-teman ganti atau sesuaikan dengan beberapa yang ingin teman-teman lihat, seperti itu. Nah, lebih spesifik dibanding default-nya yang menampilkan 10 baris seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita akan seperti sebelumnya, kita akan mengeceknya min n spasi 5 lalu tab lagi lalu enter. Nah, di sini hanya menampilkan 5 baris saja, teman-teman, tidak seperti yang pertama ya, atau yang default-nya. Yang berikutnya kita disuruh untuk coba baca file tersebut dengan perintah tile min f, teman-teman. Nah, untuk tile min f ini yaitu pengertiannya
tail ini perintah dasar di Linux untuk menampilkan bagian akhir atau baris-baris terakhir dari suatu file, teman-teman. Nah, untuk minf ini atau follow itu opsi tambahan yang membuat terminal terus mengikuti atau memantau file tersebut secara real time. Jika ada baris baru yang ditambahkan ke dalam file, misalnya saat ada aktivitas baru atau pesan error baru, nah misal ada yang meretas nih teman-teman. Nah, ketika kita akan mengeceknya menggunakan tailmin f, itu akan terlihat karena untuk minf ini yaitu opsinya untuk mengikuti atau memantau file tersebut, teman-teman. Nah, baris tersebut akan langsung muncul di layar secara otomatis tanpa Anda harus mengetik ulang perintahnya. Oke, yang selanjutnya kita akan mempraktikannya lagi. Kita Ctrl L, Min F, lalu Tab, Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tetapi ketika dalam real time-nya, ketika ada yang mencoba masuk atau meretas dan mengganti beberapa teksnya, maka di sini akan berubah teman-teman dengan teks yang baru. Seperti di penjelasannya seperti itu teman-teman. Oke, yang berikutnya kita disuruh untuk baca file tersebut dengan perintah more, teman-teman. Nah, untuk perintah more ini pengertiannya itu di terminal Linux Debian adalah salah satu utilitas klasik yang digunakan untuk membaca isi file teks halaman demi halaman, teman-teman. Kita Ctrl L lagi, lalu ketikkan more, tab, enter. Nah, untuk perintah more itu seperti ini, teman-teman. Nah, yang berikutnya kita disuruh untuk coba baca file tersebut dengan perintah less, teman-teman. Nah, untuk perintah less ini itu adalah untuk membaca file teks berukuran besar atau panjang secara interaktif dengan kemampuan navigasi penuh atau bisa digulir ke atas maupun ke bawah, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan lagi less, lalu nama filenya, enter. Nah, seperti ini perintah dari less, teman-teman. Nah, untuk perintah yang berikutnya, kita disuruh untuk menyimpan output normal atau stdout ke file baru dengan menggunakan tanda panah seperti ini, teman-teman. Nah, untuk namanya atau nama filenya itu data / nama, lalu nama kita ya teman-teman, lalu .txt. Nah, untuk pengertiannya yaitu perintah ini yaitu untuk mengarahkan output ke sebuah file di terminal Linux disebut dengan redirection, teman-teman, atau operator dengan tanda lebih besar dari, nah seperti ini teman-teman, berfungsi untuk mengirimkan hasil output standar atau stdout yang biasanya tampil di layar dialihkan untuk ditulis atau disimpan ke dalam sebuah file, teman-teman. Nah, untuk perintahnya seperti ini. Kita ketikkan, misal kita untuk perintahnya kita menggunakan head aja, teman-teman. Head profile.html atau nama file yang teman-teman buat, lalu menggunakan tanda lebih besar dari, nah seperti ini. Lalu masukkan ke nama atau file yang akan dimasukkan, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan langsung mempraktikannya di sini. Nah, di sini kita ketikkan touch, lalu sesuai dengan perintah yang tadi, data irfan.txt, teman-teman, lalu enter. Nah, di sini kan itu sudah ada, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat menggunakan ls min l. Nah, di sini ada profil HTML-nya atau yang tadi kita buat, teman-teman. Yang kedua ada data irfan.txt. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan dari stdout ini yaitu profil.html ini akan masuk ke data irfan.txt, teman-teman. Nah, berikutnya kita ketikkan di sini head untuk perintahnya, teman-teman. Lalu masukkan profil HTML atau nama file HTML yang teman-teman buat. Nah, di sini profil.html, lalu ketikkan tanda panah seperti ini, lalu memasukkan ke
file yang akan kita masukkan. Nah, di sini karena kita akan memasukkan ke data.irfan.txt, teman-teman. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, biasanya di sini ketika kita memasukkan atau kita enter, maka di sini akan langsung ada, teman-teman. Nah, tetapi ketika kita di sini memasukkan file HTML ini ke data yang baru, maka di sini tidak akan terlihat, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihatnya menggunakan, lalu selanjutnya teman-teman masukkan data atau file yang baru, enter. Nah, di sini itu sudah langsung masuk atau HTML-nya sudah masuk ke di file yang baru, yaitu di data.irfan.txt, teman-teman, seperti ini. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke perintah yang terakhir, teman-teman. Yaitu untuk perintah yang terakhir, kita menambahkan output tanpa menimpa. Nah, kalau di sini itu tanda panahnya hanya satu, artinya kita akan menimpa file yang lamanya, teman-teman. Nah, sementara untuk perintah yang ini kita menambahkan tanda panahnya itu dua, teman-teman, yaitu fungsinya untuk tanpa menimpa atau tidak menimpa file yang sudah ada. Nah, pengertiannya, perintah ini yaitu untuk menambahkan output ke sebuah file tanpa menghapus isi yang sudah ada, disebut dengan penambahan. Nah, di sini misal operator lalu tanda panah 2 atau di sini tanda 2 kali lebih besar dari, teman-teman. Nah, digunakan untuk mengirim standar output atau stdout dan menambahkannya ke bagian paling bawah dari file yang sudah ada. Nah, berbeda dengan satu ini, tanda panah yang satu yang akan menghapus isi file lama dan menggantinya dengan data yang baru. Nah, untuk tanda panah 2 ini yaitu akan mempertahankan konten lama dan menyambungkan output baru ke tempat setelah baris terakhir, teman-teman. Nah, di sini untuk perintah yang terakhir kita menggunakan tail, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melihat terlebih dahulu di sini perbedaannya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tail terlebih dahulu, tetapi dengan tanda panah 1 untuk memperlihatkan perbedaannya, teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan tail, lalu profil.html-nya atau nama HTML yang teman-teman buat, lalu tanda panahnya 1, teman-teman. Lalu memasukkan ke data irfan.txt, selanjutnya enter. Lalu teman-teman cek lagi menggunakan chat, lalu data irfan.txt, enter. Nah, di sini itu filenya terganti, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yang sebelumnya itu menjadi hilang atau tertimpa dengan perintah yang baru. Nah, selanjutnya kita Ctrl L terlebih dahulu supaya bersih. Nah, supaya tidak terjadi pertimpaan tadi atau pertumpukan, kita menggunakan tanda panahnya 2, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan head lagi, lalu profil HTML, lalu tanda panahnya 2 seperti ini. Nah, kita akan memasukkannya stdout ini ke mana, teman-teman? Data irfan.txt. Selanjutnya enter. Kita akan melihat lagi menggunakan data, enter. Nah, di sini itu tidak tertimpa, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu perintah yang pertama atau tail yang tadi. Nah, yang kedua ini head, teman-teman. Nah, jadi ini adalah fungsi dari dua tanda panah di sini, teman-teman, yaitu supaya file yang sudah ada tidak terhapus atau tertimpa dengan file yang baru, teman-teman. Jadi ketika kita memasukkan file yang baru, maka akan langsung ada 2, teman-teman, atau menyatu, teman-teman, dengan file yang sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.